warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir mengapa dua orang dengan penghasilan yang sama dapat memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan uangnya? Ada yang boros, ada pula yang bijak dan dermawan. Dalam pandangan Islam, kelakuan ekonomi tidak hanya dinilai dari untung dan rugi saja, tetapi juga dinilai dari moral dan spiritual yang diambil dari setiap keputusannya. Pada materi kali ini, kita akan membahas perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Untuk memahami bagaimana ajaran Islam membentuk cara berpikir, bertindak, serta bersikap dalam kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam pandangan Islam, manusia bukan sekedar makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk spiritual dan sosial. Oleh karena itu, perilaku ekonomi dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek material semata, tetapi juga harus dijalan dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan keberkahan. Aktivitas manusia yang bernilai ibadah jika sesuai syariat. Setiap transaksi yang dilakukan, membeli atau menjual, bukan cuma soal uang dan barang, tapi juga soal kejujuran dan keberkahan yang Allah perintahkan. Membayar dengan jujur, artinya memberikan hak orang lain dengan benar. Beberapa aksioma dasar atau keyakinan dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, kehidupan di dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah yang kekal. Yang kedua, kehidupan akhirat menjadi tempat pertanggungjawaban atas segala perbuatan manusia. Yang ketiga, akal manusia terbatas, sehingga petunjuk terbaik bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keyakinan inilah yang menjadi dasar munculnya perilaku ekonomi dalam Islam. Pertama, dari segi tujuan. Ekonomi Islam bertujuan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepuasan pribadi. Sedangkan ekonomi Islam bertujuan mencapai keberkahan dan manfaat bagi semua pihak. Dari nilai dasarnya, ekonomi konvensional bersifat materialistik dan rasional, sedangkan ekonomi Islam berlandaskan spiritual, moral, dan sosial. Pada prinsip utamanya, ekonomi konvensional menekankan pada keuntungan yang maksimal, sedangkan ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan dari semua pihak. Dan yang terakhir, dari orientasi. Ekonomi konvensional bersifat duniawi, sedangkan ekonomi Islam bersifat dunia dan akhirat. Kesimpulannya, ekonomi konvensional menekankan pada kepuasan pribadi dan keuntungan bersifat maksimal, sedangkan ekonomi Islam menekankan pada keberkahan, keadilan, serta tanggung jawab dunia dan akhirat. Dalam Islam, setiap perilaku ekonomi harus dilandasi dengan nilai takwa dan keadilan. Seorang muslim harus berpikir bagaimana caranya mendapatkan untung, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah cara tersebut halal dan membawa manfaat bagi orang lain. Sekarang, yuk kita bahas contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, misalnya nih, saya membeli handphone. Menurut kalian, apakah handphone sebuah kebutuhan atau keinginan? Bagi seorang mahasiswa, handphone merupakan sebuah kebutuhan karena sebagai sarana informasi, belajar, komunikasi, dan lain-lain. Namun, jika kita membeli handphone dengan harga mahal hanya untuk gengsi, itu merupakan sebuah keinginan. Kak, ya Allah, beli HP baru, layarnya udah mulai banget loh. Kameranya juga udah ini. Wah, keren banget saya lagi. Tapi HP ini untuk ngegas atau belajar. Tapi apa sih bedanya dengan HP yang lama? Nggak banyak juga sih bedanya. Cuman kan ini layarnya mulai jadi kan tapi 6 inci di dalam kameranya udah cantik banget gitu. Ya berarti kamu belinya untuk selera bukan kebutuhan. Padahal HP lama masih berguna dan berfungsi dengan baik untuk menunjang keinginan kita. Dalam Islam, kebutuhan dibagi menjadi tingkatan. Yang pertama adalah rufiyah atau primer, yang artinya adalah kebutuhan pokok seperti makanan, minuman,
tempat tinggal, dan ibadah. Yang kedua adalah hiziyah atau sekedar adalah kebutuhan perlengkapan untuk mempermudah kehidupan seperti alat transportasi dan alat komunikasi. Nah, yang ketiga adalah tahsiniyah atau tahsir adalah kebutuhan untuk kenyamanan, keistikaan, seperti barang mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi memiliki prinsip-prinsip utama yang membimbing setiap keputusan ekonomi. 1. Halal dan taib. Barang yang dikonsumsi harus halal serta baik bagi tubuh dan jiwa. Kedua, sederhana dan tidak berlebihan, menghindari sifat boros, israf, dan pemborosan, tabzir. Ketiga, kepedulian terhadap sesama, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari sebagian harta. Selain itu, frekuensi konsumsi dalam Islam dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Spending for the sake of Allah, membelanjakan harta karena Allah. Kedua, future vision conversion, menyeimbangkan antara kebutuhan saat ini dan masa depan. Ketiga, daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, mengatur prioritas kebutuhan. Keempat, substitution choice, memilih alternatif yang lebih halal dan bermanfaat. Dari pembahasan tadi kita memahami bahwa perilaku ekonomi dalam Islam tidak hanya soal mencari keuntungan, Tetapi juga tentang bagaimana setiap keputusan ekonomi membawa keberkahan dan kemaslahatan. serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tanggung jawab akhirat. Mari kita jadikan ekonomi Islam sebagai pedoman hidup agar aktivitas ekonomi kita bernilai ibadah.